Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube saya, teman-teman. Teman-teman, kita akan bahas tentang pakan apa aja yang baik. Walaupun channel-channel sebelumnya itu di video-video sebelumnya saya udah pernah membahas pakan apa aja, the best food itu saya udah bahas sayur apa, sayur A, sayur B, sayur C. Barangkali teman-teman belum jelas pakan yang baik itu apa, the best food itu apa aja. Silahkan lihat video-video saya sebelumnya ya, teman-teman ya. Hari ini kita bahas mengenai dari beberapa pertanyaan kemarin. Saya masih melihat apakah rumput itu bagus untuk kura-kura. Jadi rumput itu sendiri adalah pakan alami yang ada di alam dia, di habitat kura-kura tersebut. Itu adalah rumput ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk di alam tersendiri, alam dia sendiri, kura-kura itu nggak hanya sebatas herbivora ya teman-teman ya. Lebih tepatnya kura-kura sulcata itu omnivora, bukan omnivora, sorry. Omnivora, ya bener ya. Omni. Iya, betul, sorry. Jadi di alamnya tersebut itu sebenarnya kura-kura tersebut adalah omnivora ya, guys ya. Jadi omnivora itu pemakan segala ya, teman-teman ya. Koreksi saya barangkali saya salah. Dia kebiasaan di alam dia itu dia nemuin apa aja di setiap perjalanan dia. Misal dia lagi explore itu di habitat mereka, jalan, nemuin buah jatuh dari pohon dia makan, nemuin kaktus dia makan, daun-daun kering dia makan, rumput-rumputan dia makan, terus barangkali juga ada bangkai ya teman-teman ya. Ini saya sering melihat sih di beberapa channel Discovery gitu, Discovery Channel. Saya melihat pola habitat dari kura-kura sendiri itu kebiasaan dia itu makan senemunya dia di jalan ya. Jadi ada bangkai, contoh dari bangkai burung yang mati jatuh dari pohon itu, dia kura-kura juga mau makan ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kura-kura tersebut juga itu membutuhkan protein ya teman-teman ya. Protein tersebut biasanya diperoleh dari protein hewani ya teman-teman ya. Protein hewani itu kan yang paling mudah ditemukan di alam ya dibanding protein nabati. Kalau protein nabati kan seperti kacang-kacangan kan hanya bisa ditanam ya, diperoleh melalui tanaman yang ditanam teman-teman, dari tanaman perkebunan ya, seperti kacang panjang, kedelai, itu kan mau hasil olahan ya teman-teman ya. Jadi untuk protein sendiri di alam itu lebih mudah menemukan protein hewani. Salah satunya itu protein hewani yang dibutuhkan dari kura-kura itu dari bangkai ya teman-teman ya, dari bangkai burung. Terus burung yang sekarat juga teman-teman, belum mati itu kadang saya pernah melihat videonya itu dimakan ya teman-teman ya. Jadi kebutuhan protein untuk kura-kura sendiri itu lumayan tinggi teman-teman. Jadi diperoleh dari protein hewani yang ada di itu, yang ada di alam ya. Jadi teman-teman barangkali bertanya pertanyaan, apakah rumput itu boleh? Boleh teman-teman, itu malah sangat bagus. Dan saya sendiri walaupun pakan hariannya itu adalah sayur, tapi dalam 1 minggu itu saya memberikan rumput ya, pure rumput, biar dia itu grazing ya teman-teman ya. Grazing itu supaya dia bisa makan rumput itu sesuai dengan habitat alaminya, dan itu baik untuk pencernaannya ya teman-teman ya. Barangkali teman-teman bertanya ya, kenapa kura-kura saya itu pupnya tuh lembek, bahkan kadang itu berair, kadang itu mencret. Itu karena serat yang dibutuhkan oleh kura-kura tersebut itu terlalu kurang ya, terlalu sedikit ya. Jadi sayuran itu memang mengandung serat, itu fiber itu memang dibutuhkan oleh manusia ya. Tapi serat dari sayur mayur itu tidak terlalu dibutuhkan oleh kura-kura teman-teman. Jadi kura-kura sendiri itu lebih membutuhkan serat dari rumput ya. Jadi teman-teman, solusinya apabila kura-kura teman-teman itu pupnya lembek, bahkan mencret, kadang-kadang berair gitu, teman-teman memberikan rumput ya teman-teman ya. Itu akan memperbaiki metabolisme dan pencernaan dia sendiri. Jadi nanti berangsur-angsur pupnya itu mulai padat kembali ya teman-teman ya. Seperti yang ada di alam itu, pupnya itu biasanya kalau kura-kura jumbo itu bisa besar-besar sekali ya teman-teman ya. Seperti pup dari hewan mamalia ya teman-teman ya, itu bisa besar-besar sekali. Nah itu pup yang bagus. Cuman
tetap kita harus mengimbangi ya dengan contoh mungkin protein atau kebutuhan yang lain dari sayur mayur. Itu juga sayur mayur kan banyak mengandung vitamin juga selain rumput ya. Jadi sayur mayur itu kayak contoh caisim itu sawi atau kangkung, atau mungkin fumak, siomak itu banyak mengandung vitamin B ya teman-teman. Itu sangat dibutuhkan juga oleh kura-kura. Jadi intinya sih pakan apa yang terbaik, semua pakan itu baik kalau seimbang. Contoh adanya protein itu mungkin didapat dari pelet karena kita jadi hewan peliharaan bukan hewan liar lagi. Jadi penggunaan protein itu melalui pelet ya. Pelet itu macam-macam mereknya di pasaran, teman-teman boleh pilih sendiri. Itu pelet rata-rata bagus ya, tapi untuk khusus kura darat ya guys, jangan kura air dikasihin di kura darat, itu kurang bagus karena bahan pembuatannya aja beda. Karena kura darat kan dia omnivora, karnivora, lebih banyak makan daging daripada makan sayurannya. Komposisi 80-20%. Kalau kura-kura sendiri kan 80 herbivora, kura-kura darat ya, 80 herbivora, 20% itu dia membutuhkan protein dari hewani ya teman-teman ya. Nah itu pelet, itu yang pertama itu pelet, yang kedua itu rumput, grazing, yang ketiga itu dari sayur mayur, dan yang keempat itu adalah buah ya. Untuk komposisinya buah itu paling sedikit ya teman-teman dibanding dari ketiga jenis pakan tersebut. Mungkin buah itu cukup 5% ya teman-teman ya. Buah itu seperti mungkin pepaya, buah apa aja juga bagus sih, pepaya, anggur, terus buah pisang itu juga bagus untuk hewan kura-kura tersebut. Untuk sulcata itu bagus juga untuk memperlancar pencernaannya ya guys ya. Nah terus sisanya itu adalah pakan seperti rumput, sayuran, dan pelet ya guys. Yang penting kalau pakan itu seimbang, kura-kura kita pasti sehat teman-teman. Oke teman-teman, barangkali teman-teman ada pertanyaan lagi atau barangkali tidak jelas mengenai pertanyaan ini, jawaban dari saya, teman-teman bisa langsung bertanya aja di kolom komentar di bawah atau langsung WhatsApp pribadi di nomor saya teman-teman. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you at next video. Bye bye.